Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Learning Journal Public Speaking yang ke-10. Jadi teman-teman, pada episode 10 kali ini, pada minggu kemarin Indah tidak hadir dikarenakan sedang sakit. Kemudian Indah juga posisinya lagi di rumah. Waktu itu Indah posisinya belum berobat gitu. Jadi Indah istirahat gitu di rumah ya. Tetapi kita harus tetap nih melanjutkan learning journal kita yang sudah di episode banyak ini gitu ya. Dan kemarin Pak Adi memberikan materi gitu ya tentang yang di dalamnya PPT gitu ya, ada 33 slide PPT yang berisikan di dalamnya tentang presentasi dan juga demam panggung. Nah, tentunya seperti yang kebanyakan umumnya gitu ya, kita sudah sering melakukan presentasi gitu kan di kelas ataupun di luar kelas gitu, di organisasi gitu kan, itu bisa emang disebutnya presentasi sih gitu. Kemudian di PPT itu dijelaskan bahwasannya presentasi itu dilakukan dengan berkomunikasi, dengan berpublic speaking gitu. Di dalamnya kita menyampaikan materi seperti ini, kita sedang mempresentasikan nih pembelajaran kita yang kemarin gitu kan, pada mata kuliah public speaking gitu. Ini juga termasuk presentasi gitu teman-teman. Oke. Kemudian presentasi itu ya komunikasi kan gitu. Komunikasi itu untuk menyampaikan informasi, pesan gitu kan, ide atau gagasan gitu kepada orang lain. Dan di PPT Indah lihat gitu ada presentasi privat dan di luar privat apa gitu namanya ya. Kalau privat itu kita berbicara atau berkomunikasi dengan orang-orang terdekat kita, contohnya teman, keluarga, sahabat gitu, tetangga, ya sekitaran kita aja gitu, lingkungan, pokoknya yang kita apa ya, yang dekat-dekat saja gitu. Kemudian ada yang di luar privat gitu atau publik ya, publik. Kita berbicara di depan banyak orang yang orangnya nggak kenal, kita nggak kenal satu-satu nih orangnya gitu kan. Dan tentunya seperti kita ada nih, kita misal moderator, MC, kemudian ada apa lagi selain itu ya, yang biasanya melakukan presentasi atau biasanya melakukan komunikasi gitu, public speaking, seperti moderator. Nah, moderator itu tugasnya untuk melancarkan kegiatan atau bahkan agenda-agenda yang akan disampaikan, dipaparkan oleh si pemateri tersebut gitu kan. Misal moderator untuk materi tentang public speaking gitu, yang dibacakan oleh narasumbernya Pak Adi Kusuma. Nah, kita sebagai moderator harus mengatur jalannya presentasinya Pak Adi ini gitu. Ada sesi tanya jawab, ada bahkan kayak interaksi dengan audiens, kayak apa namanya tuh, ice breaking, dan kemudian sesi tanya jawab dan kesimpulan juga penutup, itu termasuk presentasi gitu ya. Si moderatornya berperan di situ gitu. Kemudian ada juga gitu Pak Adi di PPT-nya membahas MC juga ada. Kemudian kayak tips presentasi yang baik itu seperti kita harus menyiapkan materinya katanya. Terus kemudian ya memang yang dipresentasikan itu kan sesuatu informasi atau pesan yang disusun atau yang kita kuasai gitu tentunya, sehingga kita menghindari yang namanya demam panggung. Nah, di pembahasan selanjutnya di PPT Pak Adi mencantumkan demam panggung, yang dimana demam panggung itu apa teman-teman? Iya, deg-degan, gemeter, panas dingin, sakit perut, itu termasuknya demam panggung. Indah sendiri di sini juga mengalami, keseringannya sih demam panggungnya sakit perut teman-teman. Kayak gue salah nggak ya gitu, bener nggak ya ini materi yang gue sampaikan, nanti audiens paham nggak ya. Nah, itu termasuk demam panggung gitu ya. Kemudian di PPT juga ada nih cara mengatasinya. Mengatasi demam panggung itu ada teman-teman. Jadi kita pasti nggak akan mengalami sakit perut lagi. Yang namanya sakit perut nanti kita nggak bakal mengalami jikalau kita udah menguasai gitu solusi-solusinya. Itu yang pertama, menguasai materi. Ya tentunya kita gugup karena kita ragu gitu tentang materi kita. Kemudian
memahami audiens kita siapa gitu. Apakah yang seumuran, apakah adik tingkat atau kakak tingkat gitu, atau kalangan ibu-ibu, kalangan bapak-bapak. Kita harus mengenali audiens kita gitu, supaya kita nggak deg-degan nih, soalnya kenal, soalnya tahu orang itu gitu kan teman-teman. Dan ada juga gitu yang kita latihan di depan cermin seperti ini. Kita harus melakukan latihan gitu, latihan rutin berpublic speaking. Lihat ekspresi kita seperti apa, intonasi suara kita seperti apa, seperti itu, agar kita menghindari yang namanya demam panggung. Seperti itu teman-teman. Jadi itu sangat penting solusinya sekali gitu teman-teman. Jadi semenjak Indah bikin learning journal, Indah udah jarang gitu kayak sakit perut, kayak deg-degan, panas dingin gitu. Jadi dipakai gitu teman-teman. Oke, mungkin sampai sini saja, kurang dan lebihnya mohon maaf, karena Indah juga pas kemarin nggak hadir di kelas, jadi nggak kayak pas di dalam kelasnya langsung gitu ya. Dadah teman-teman, terima kasih.